Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa khususan li Syekh Umar Abdul Jabbar wa li Syekh Ibnu Mas'ud Nur Faqih. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd faqala al-musannif qasawatu wa khuruju rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rujul munafikin amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa natijatu mukhalafati. Harajat metu sapa Quraisyun wong Quraisy li mukharabatil muslimina karena merangi pira-pira wong Islam. Wahdi sa'riman lan ngalap baleni wong kutila kang dipateni sapa man minhum hale tetep saking Quraisy fi waqti Badrin ing dalem kejadian perang Badar. Wa kana lan ana apa adaduhum wilangane Quraisy man ing dalem sertane wong halafahum sumpah-sumpahan sapa manhum ing Quraisy salasa alafi rajulin iku 3.000 wong lanang atau 3.000 tentara. Fakhraja mangka metu ilahi marang wong Quraisy sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahu alfu rajulin halaiku tetep ing dalam sertane Rasul alfu rajulin utawi 1.000 wong lanang atau 1.000 tentara. Warajalan bali anuhu saking Rasul fi toriki ing dalam dalan sapa Abdullah bin Ubay bisalah satimi ati min ashabihi 300 kang tetep saking pira-pira kancane Abdullah bin Ubay al munafikina kang pada munafik kabeh. Walam mawasola laning dalam nalikane tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabala ing gunung Jabal Uhud ing gunung Uhud amara mangka merintah sapa Rasul khamsina rajulin ing 50 tentara minar Romani kang tetep saking pira-pira wong ahli manah bitahassuni kelawan dadi benteng fil jabal ing dalam gunung. Wa qala lan hale dawu sapa Rasulullah lahum marang wong 50 mau la tatruku aja padha ninggal sira kabeh al jabal ing gunung sawaun iku padha intasara utawi arep yen toh menang sapa kita amkusirna atawa dadi kalah sapa kita. Summa bada mangka nuli kari-kari mulai apa alkitalu peperangan bainal fariqaini ing dalam antarane dua golongan. Pan sama mangka keplayu sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik. Wa kana lan ana apa an-nasru. Wa kana lan meh apa an-nasru kemenangan. Wa kana lan ana apa menang an-nasru Wakadan nasru lan meh menang. Wakadan nasru lan meh apa kemenangan. Iku yakunu ana apa nasru lil muslimin kang tetep kadue pira-pira Islam. Laula annal mutahassinina. Utawi setuhune pira-pira wong kang gawe benteng iku khalafu padha nulayani sapa mutahassinin
amaro ing perintahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakulan pada ninggal sapa al mutahaswinin al jabal ing gunung. Wastaghalulan pada ketunggul sapa muhtahsinin pindah bi kelawan ngala bondo wasalbilan ngerampas bondo khina maro awun tisarul muslimina ing dalam nalikane padha weruh sapa muhtasin ing menange pira-pira wong Islam. Walan maro amang kanalikane weruh sapa Khalid bin Walid al-Jabala ing gunung. Khalian hale kosong minar rumani saking pira-pira tongkang panah. Hamala mangka nyerbu sapa Khalid bin Walid alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Min khalbihim saking burine muslimin. Hamlatan syadidan kelawan nyerbu kang banget hatan hatta in hamaza sehingga kepelayu sapa aksaruhum luwi akeh muslim. Sebelum kita pada inti menjelaskan tentang perang Uhud, saya ingin mukadimah terlebih dahulu dengan sebuah cerita, nanti akan masuk pada intinya. Di mana kita tahu bahwa perang Uhud itu adalah perang yang dialami dua kali kejadian. Pertama menang, kedua kalah. Jadi pertama menang wong Islam, yang kedua kalah pada saat yang bersamaan. Kenapa? Karena sulayaknya para pemanah. Jadi Nabi itu memerintahkan para pemanah tidak boleh keluar dari gunung, baik menang ataupun kalah. Tapi karena di bawah orang-orang musyrik sudah kalah, orang-orang kafir sudah keplayon, sudah pada lari, sehingga mereka itu berebut harta rampasan gitu loh. Ternyata Khalid bin Walid yang pada waktu itu menjadi panglima perangnya orang musyrik sebelum masuk Islam, itu muter balik, naik ke atas gunung, lalu mereka dipanai, Islam kocar-kacir, sampai Nabi itu dibawa, digeret sama para sahabat naik ke Gunung Uhud, puncak Gunung Uhud. Tapi nanti itu ceritanya, saya akan mengawali satu kisah di mana Zubair ini ketika punya anak, beliau itu diberikan umur yang rodok dawa karo pangeran. Jadi masa hidupnya itu panjang, punya anak kecil, dan anaknya itu suka main, ketika kecil itu suka main di punggung bapaknya. Dan jarinya itu selalu dimasukin ke lubang gegere, lubang pundake. Karena pada bolong, Bu. Apa masalahnya? Karena pada saat perang Badar itu, Nabi terdesak. Lalu panah, tombak, pedang itu mengarah kepada Nabi semua. Tapi dengan sigap, semua para sahabat termasuk Jabir tersebut, menahan atau menghalau semua senjata yang mengarah kepada Nabi. Apa alasannya? Karena satu, Nabi itu adalah sosok yang sudah pasti benar. Maka ketika seorang yang beriman Nabi itulah sosok yang benar, tidaklah memerintahkan kecuali itu perintah dari Allah, tidaklah melarang karena itu cegahan dari Allah, berarti tidak ada nafsu dalam diri Rasul, menjalankan apa yang menjadi kerasulan semata, risalah semata, maka tidak ada kepentingan pribadi lebih unggul ketimbang kepentingan Nabi. Jadi cara berpikirnya para sahabat itu begini. Andaikan sama-sama mati, ya, saya mati, Rasul mati. Lebih baik saya yang mati ketimbang Nabi yang mati. Ketimbang Nabi yang kena tombak,
lebih baik saya yang kena tombak. Maka dengan walhasil kepentingan Nabi menjadi satu prioritas utama dibanding kepentingan pribadi. Sejarah itu mencatat bahwa tidak ada alasan ketika Nabi memberikan satu perintah, lalu mereka para sahabat itu beralasan. Contoh misalkan kamu perang, misalkan nyontoh Nabi nyuruh kita perang, Nabi nyuruh Fulan perang, Fulan kamu perang ke sana. Lalu Fulan itu mengatakan, maaf Nabi, di rumah orang tua saya nggak ada yang jaga, misalkan. Saya punya keluarga, misalkan. Saya punya anak kecil yang harus saya urus, misalkan. Itu tidak diterima. Ya, semua alasan-alasan itu tidak diterima. Kenapa? Karena semua alasan yang diungkapkan oleh sahabat semacam itu, ujung-ujungnya adalah nafsi, cuma nafsu semata. Sedangkan perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi nggak mungkin memerintahkan si A kalau memang Allah tidak menunjuknya. Walhasil ketika Rasul menunjuk atau memerintahkan seseorang, maka harus tunduk patuh, tidak ada satupun alasan yang dibenarkan. Nah, ini yang menjadi satu poin yang harus kalian ingat sebelum saya masuk ke inti. Setiap kali Nabi memberikan perintah, maka wajib hukumnya, walaupun mungkin rada iskal menurut pendapat kita, walaupun mungkin rada janggal menurut logika kita, walaupun mungkin tidak masuk akal bagi kita. Tapi ketika Nabi sudah menyampaikan, selesai. Kenapa? Karena syariat itu milik Allah dan Rasul-Nya. Kepatuhan, ketaatan seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah harus mengalahkan semuanya. Mengalahkan semua kepentingan pribadinya. Kalau ditunjuk, taat. Selesai. Diperintah, laksanakan tanpa harus ngundat-ngundat. Selesai. Makanya sedikit saya rodok campur dengan ilmu fikih. Ben kecanda kabeh. Makanya Imam Syafi'i itu pernah disidang, pernah didebat ulama-ulama semasanya, dan Imam Syafi'i itu marah luar biasa. Marahnya luar biasa. Saya kasih contoh misalkan sesuatu yang najis. Apa yang najis ya? Kencing. Kencing najis enggak, Bu? Kencing Najis mobil. apa? Najis. Nah, misalkan ada air di botol. Terus air di botol itu kena kencingmu. Ikut najis enggak airnya? Ikut apa? Karena seluruh ulama itu sepakat kalau misalkan air yang di bawah 2 pola itu kena najis, maka semuanya ikut najis. Kecuali gitu loh, kecuali air yang mengalir yang tidak kena najis. Tanganmu kena uyuh. Terus kita basuh, baru najisnya hilang. Tapi ketika najis yang mendatangi air, maka airnya ikut najis. Walhasil begini, setiap kali di mana ada air atau apalah semacamnya, kedatangan najis, maka semua ikut najis. Yang ketempelan gitu loh. Yang ketempelan najis maka ikut najis. Yang jadi persoalan adalah Aisyah, Bu. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ngeroki manine Nabi ning bajune. Saya nggak akan bilang tabu atau segala macam karena ini ilmu fikih. Mau jorok mau apa terserah kalian.
Aisyah sering ngeroki manine Nabi yang tercecer kena baju. Cuma dikerok, terus Nabi sholat. Maniknya Nabi yang nempel di bajunya Nabi cuma dikerok, habis itu Nabi nggak membasuh baju tersebut, melainkan langsung sholat. Mani, najis apa suci, Bu? Suci, Abah. Suci. Nah, di sini letaknya, Bu. Mau tidak mau, kita harus tunduk patuh pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau memang kita itu memberikan satu hujah, membuat kias, dan kiasnya itu kias jali. Kias jali itu kias yang tidak bisa dibantah, Bu. Ya, kias jali itu kias yang nyata, kias yang jelas, kias yang tidak bisa dibantah, kias yang masuk akal, kias yang berlogika, kias wispowen harus diterima. Meskipun itu terjadi, kias jali semacam itu pun tetap harus dipatahkan, harus dihanguskan, harus dihapus kalau Rasul tidak meng-ACC. Kalau Rasul tidak meng-ACC, tetap batal. Keluarnya air, keluarnya kencing, sama enggak lewat lubang yang sama keluarnya sperma? Sama enggak, Bu? Tidak sama. Sama, Abah. Tetap sama, lewat lubang itu. Sama. Sama loh. Harusnya secara logika kan kencing itu najis. Sperma keluar berarti melewati jalan yang pernah kena najis, kan? Iya dong. Iya, Pak. Kencing najis lewat jalur itu. Tidak lama kemudian sperma keluar lewat jalan itu juga. Pernah dilewati barang yang najis. Maka sperma secara logika, secara kias jali, maka harus ikut najis. Tapi Nabi mengatakan tidak. Nabi mengatakan suci. Nyatanya Nabi langsung sholat tanpa mencuci. Dan itu pernah dibantah para ulama-ulama semasa zaman Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin sperma itu akan suci? Wong lewat keluarnya itu lewat jalan di mana najis itu keluar. Nggak mungkin. Kita sepakat. Pakai bahasanya kalimatnya seperti itu. Kita sepakat. Setiap yang sesuatu melewati sesuatu yang najis, maka sesuatu tersebut akan terbawa najis. Kata Imam Syafi'i, ya benar. Kita sepakat akan semua itu. Tapi mbok ora usah kecangkeman. Kita itu bersyariat lewat Allah dan Rasul-Nya. Menjalankan syariat Allah dan Rasul-Nya. Kalau Nabi sudah mengatakan tidak, ya tidak, selesai. Apa kowe pada di Nabi meneh? Nyaingi Kanjeng Nabi. Baru mereka menang, Bu. Diam semuanya. Sampai masyhur Imam Syafi'i itu mengatakan, mazhabku adalah mazhab hadis sahih. Pokoknya ketika jenengan menemukan hadis sahih, ya aku ya hadis mazhab Imam Syafi'i. Artinya apa? Perintah Nabi adalah satu peristiwa yang tidak ada alasan untuk mengundurkan diri, untuk melawan, untuk menolak. Wajib selesai. Ya, wajib selesai. Masuk pada substansi. Perang Uhud terjadi, Bu. Nabi datang dengan bala tentara menghalau pasukan musyrik yang pada saat itu ada 3.000. Nabi bawa 1.000. Nah, saya ilustrasikan begini, Bu. Saya kemarin waktu umroh itu datang ke Gunung Uhud. Sengaja saya memperhatikan
sengaja saya itu meneliti semuanya. Saya ingin cross check yang disampaikan oleh kitab-kitab. Sehingga saya berhalusinasi, mengilustrasikan kejadiannya seperti ini. Samping kanan, Bu, Gunung Uhud menjulang tinggi. Samping kanan. Di sebelah barat barat utara, itu ada gundukan kecil, Bu, bukit. Di tengahnya itu tanah lapang. Jadi ketika ada orang yang datang dari arah timur mau ke barat, harus melewati Uhud. Gitu loh. Harus melewati Uhud. Dan harus lewatnya itu lewat jalur utara, bukan selatan. Kalau selatan makin jauh Madinah itu. Nggak tahu malah mungkin ke laut mungkin. Lewatnya jalur utara. Walhasil, nyampe di sana, Nabi bersama para tentara menghadap di kerumbunan itu, di tempat lapang tersebut, persis di bawah Gunung Uhud. Persis. Lalu Nabi memerintahkan 50 orang untuk menempati satu bukit yang di sebelah utara itu, ada gundukan kecil yang bukit itu, yang dimana mereka itu ahli panah, Bu. Ahli panah, kamu di sini, musuh datang, kamu hantam. Kamu panahin. Siap, laksanakan. Tapi sebelum itu Nabi berpesan, hai para tentara, para sahabatku, tidaklah saya izinkan kalian untuk meninggalkan tempat ini, baik menang ataupun kalah. Catat, baik menang ataupun kalah. Saya tidak mengizinkan kalian untuk meninggalkan tempat ini. La tatraku al-jabala sawa'un intasorona am kusirna. Jangan pernah meninggalkan tempat ini baik menang ataupun kalah. Summa bada al-qital bainal farqain. Lalu terjadilah perang. Perang itu terjadi waktunya rodo awan. Habis duhur. Dengan ilustrasikan, bayangkan, matahari kalau lewat jam 12 di sebelah mana, Bu? Sebelah barat, kan? Matahari itu di sebelah barat. Jam 3 itu sudah mencorong, memancarkan dari ufuk barat. Berarti kalian menghadap ke barat, matanya silo. Ya kan? Matanya silo, nggak sanggup melihat. Bayangkan, ini posisi bukit itu di sebelah barat. Matahari dari sebelah barat. Maka orang yang di bawah itu tidak akan pernah melihat ada orang di sini, Bu, di bukit ini. Kenapa? Karena tersilaukan oleh matahari. Sehingga yang dari barat melihat ke timur itu jelas banget. Tinggal mana? Jebret, jebret, jebret. Mati kabeh. Ya, mati semua. Kan enak. Tinggal manain saja. Yang dari sana terlalu silau, sehingga tidak jelas melihat orang yang di bukit sebelah barat. Yang dari bukit sebelah barat itu, orang-orang Islam itu tinggal manain yang di bawah sebelah timur, selesai. Strategi Nabi luar biasa. Nabi cerdas, Bu. Walhasil menang. Ya kan? Walhasil menang. Lalu ketika yang semacam itu, para pasukan musyrikin itu lari tunggang langgang, Bu. Cari tempat perlindungan. Yang di mana pemimpin saat itu adalah Khalid bin Walid. Mana?
Khalid bin Walid ini Bu, panglima perang yang perkasa, luar biasa, yang nanti akan meluk Islam. Karena kejadian Gunung Uhud ini, Bu. Selesai, mereka lari tunggang langgang, dilihat. Kan Nabi wis pesan, menang atau kalah jangan turun. Ya kan? Ternyata 500 orang 500 orang dari kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul bin Ubay, orang-orang munafik ini kembali, Bu. Sehingga mereka juga mengatakan, ayo perangi saja, pateni wis wong-wong munafik we. Sehingga Islam itu menjadi dua kelompok. Lalu turun ayat, jangan wis suruh ngurusi wong-wong munafik. Urusan pangeran we. Selesai. Dan mereka itu mengambil rampasan. Perang ora patek, entok dapat harta rampasan. Kan wong sing berjasa, sing manahi musuh kan merasa jengkel. Sisi manusia kan. Aku sing jeripayah tidak dapat apa-apa. Mereka yang ongkang-ongkang kok dapat harta benda. Enak banget. Akhirnya, wis, kita sudah pasti menang. Musuh sudah lari tunggang langgang. Kita turun saja. Gitu loh. Separuh mereka itu turun ke bawah. Ada beberapa orang yang tetap taat sama Rasul. Ya. Kurang lebih ya 5 atau berapa gitu loh. Tetap berada di atas. Saya sudah perhatikan jalannya, Bu. Waktu saya di sana, saya naik di atas, saya perhatikan jalan. Di mana sahabat Khalid bin Walid ini muter. Saya perhatikan ternyata memang benar. Khalid bin Walid ini cerdas luar biasa. Panglima. Melihat ke atas bukit, orang-orang muslim pada turun, para pemanah itu pada turun, merebut harta rampasan. Khalid bin Walid dengan bala tentara, saya yang pegang kendali. Kita muter ke utara. Ya, ke utara muter, Bu. Ada semacam bukit-bukit kecil. Di antara bukit tempat untuk benteng para pemanah itu, di bawahnya itu ada bukit-bukit kecil. Yang ketika jaran lewat, kuda lewat, itu nggak kelihatan, Bu. Akhirnya muter. Dari utara muter terus sampai ke belakang bukit sebelah barat. Tinggal naik, setelah naik dibunuh para pemanah itu, lalu dibantai orang di bawah. Termasuk Nabi, Bu. Nabi kocar kacir pada saat itu, wong dipanah dari atas. Dipanahin dari atas Nabi tersebut. Akhirnya Nabi itu diseret tuh. Diseret dalam arti Nabi dilindungi gitu loh. Dibawa naik ke atas puncak Gunung Uhud itu ada sebuah gua sedikit untuk melindungi Nabi. Dan Uhud itu jauh lebih tinggi ketimbang bukit benteng pertahanan. Nabi aman. Sekarang saya tanya, Bu. Sekarang saya tanya. Uhud ini dialami kekalahan oleh umat muslim karena kesalahan siapa, Bu? Awalnya menang. Muslim menang. Muslim sendiri, Pak. Muslim juga, Mbak. Kesalahan orang muslim sendiri itu yang membangkang. Yang membangkang. Tidak menuruti perintah Nabi. Tidak menuruti perintah Nabi. Betul. Cuman ini yang jarang diketahui, Bu.
Semua sejarah mencatat dari kita kecil, tarikh-tarikh mengatakan itu. Para dai, para kiai, para ustadz mengatakan semuanya kekalahan yang dialami oleh orang muslim pada perang Uhud karena mereka tidak taat melaksanakan perintah Nabi. Semua seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah Al-Quran itu mencatat, Bu. Dan memang betul-betul dialami kekalahan. Tapi kenapa Allah tetap masih bela? Gitu loh. Allah tetap masih membela orang-orang yang perang di perang Uhud itu. Bayangkan andai kata Allah nesu, Allah marah karena mereka membangkang perintah Nabi. Wong sing mati ning perang Uhud mesti ora dikatakan syahid. Wong bangkang setelah bangkang mati. Jajal. Ada orang muslim. Saya keluar dari perang Uhud. Ada orang muslim taat dari kecil. Sejak kecil taat, soleh luar biasa, ibadah setiap saat. Mau mati, Bu, mau mati, suul khotimah. Nggak beriman kepada Allah. Bangkang perintah Allah, mati suul khotimah. Bukan husnul khotimah. Neraka tempatnya, Bu. Parseso sering dengar kan? Cerita Parseso, seorang tokoh, seorang rahib, seorang wali di zamannya. Alim luar biasa, ternyata mati dalam keadaan kafir. Berarti keimanan dari kecil sampai dia mati tidak ada gunanya. Tapi aneh, di perang Uhud ini Allah tetap membela orang-orang Islam yang mati di perang Uhud, yang pernah nyulayani ataupun pernah membangkang perintah Nabi. Apa alasannya? Mindset kita harus dirubah, Bu. Ini yang sering sekali saya temukan. Mindset orang-orang kita, Bu. Indonesia kotor. Indonesia macet. Indonesia korupsi gede-gedean. Indonesia. Coba Taiwan bikin jalan sehari jadi. Indonesia 4 bulan baru jadi langsung rusak lagi. Coba Kanada, luar biasa, bersih. Itu bedi. Singapura seperti apa? Bayangkan, orang meludah di Singapura, konangan denda. Saking bersihnya, kota terbersih. Nggak kayak Indonesia, ludah main ludah saja, cerat selesai. Bu, mindset itu harus dirubah. Apa alasannya? Allah sendiri, Bu. Allah tetap akan membela. Allah tetap apa? Mendukung. Allah tetap bela wong Islam walaupun gitu loh. Walaupun pernah bangkang. Sebab kesalahan terbesarnya adalah tetap salah-salah wong Islam tetap bener. Sak menang-menange wong musyrik tetap salah, Bu. Wong mereka menyekutukan Allah kok. Kan kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin pada saat yang pertama, lalu ternyata dialami kekalahan setelah perang kedua, berarti dimenangkan oleh orang musyrik. Tapi tetap mereka salah. Salahnya mereka musyrik. Gitu loh. Mereka tetap musyrik. Walaupun mengalami kemenangan tetap salah menurut Gusti Allah. Secara ilmu militer bener wong musyrik. Secara ilmu militer lo ya. Tapi secara ilahiyah tetap bener wong mukmin ketimbang wong musyrik. Walaupun perang Uhud dialami kekalahan oleh orang muslim karena nyulayani, karena tidak memenuhi perintah Nabi. Wong dikongkon tinggal di sana kok
malah turun. Sehingga mereka balik nyerbu, kalah semua. Perang Uhud. Tetap Allah bela orang Uhud di perang Uhud. Tetap Allah bela orang-orang muslim di perang Uhud. Mati tetap dalam keadaan syahid. Ya. Walaupun nyulayani karo perintah Nabi. Karena nyulayani perintah Nabi, ngene Bu. Saya kasih ilustrasi begini, misalnya. Ini kejadian Bu, dan ini kejadian nyata. Saya berhak cerita ini karena cerita ini terjadi di keluarga. Dulu paman itu mondok. Paman itu mondok, podo alime Bu. Ya bapaknya ya kiai, anaknya yo alim luar biasa. Podo kiai ini. Podo alime bukan podo kiai ini. Podo alime. Bapaknya alim, anaknya alim. Terjadi satu peristiwa yang membuat mereka itu neng-nengan. Diem-dieman gitu loh. Artinya nggak tegur sapa antara anak dengan bapak. Si anak itu di pondok, Bu. Lalu bapaknya itu mandek stop besel. Uang saku. Gitu loh, uang saku. Setelah uang saku itu mandek, ya karena ning pondok ya Bu, nggak kerja, kan nggak dapet duit, wong ning pondok yang kudu disangoni kan, disurati lewat ayat Bu. Yang mana artinya adalah meneng-menengan oli secara arti bebasnya gitu loh. Saya kasih arti bebasnya seperti ini. Makna lewat balaghah. Meneng-menengan oli, tapi bestel kudu tetep. Karena nggak ada kaitannya gitu loh. Bestel itu satu kelangsungan untuk tetap menuntut ilmu. Neng-nengan itu antara egoku dengan egomu. Jadi nggak ada kaitannya. Neng-nengan oli silakan, ayo terus-terusan neng-nengan. Tapi bestel kudu tetap jalan. Dan ini yang pernah menjadi satu peringatan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat orang miskin, Bu, orangnya miskin luar biasa. Wong miskin kemlete. Kan Abu Bakar yuk jengkel luar biasa. Wong miskin kok mlete. Sudah gitu mendukung Aisyah itu selingkuh. Aisyah siapa? Ya anaknya Abu Bakar. Katanya Aisyah itu selingkuh. Kan sebagai seorang ayah, ya dari sisi kebapaan kan tetap bela Aisyah anaknya kan. Bayangkan Abu Bakar adalah donatur utama, pemberi makan orang miskin pada saat itu. Di stop. Jajal kapan mangan apa? Tanpa aku kalian tidak bisa makan. Wani-wani ini mitnah anakku selingkuh. Ayat turun Bu, ditegur ke orang sangono. Perbuatan baik itu harus tetap jalan. Lakumu silahkan. Sebab apa? Yang namanya perbuatan baik itu tidak akan pernah hilang dalam ingatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap jalan. Ego tetap hatun nafsi, kesombongan pribadi. Ojo ikut campur. Kau jangan samakan antara kepentingan kebaikan perintah agama dengan keinginanmu, egomu pribadi. Ya Abu Bakar ya mau tidak mau, ikhlas nggak ikhlas harus tetap jadi donatur Bu. Walaupun mereka yang makan hartanya Abu Bakar itu orang yang mitnah anaknya berselingkuh. Oh cara aku baik, cara aku ngono lho. Anaknya di model ngono kuwe terus wong sing jebulen di bawah naungan-naunganku wis tak pecat Bu sebagai seorang bapak. Tapi ya itu Bu, iman
Yang membuat Abu Bakar As-Siddiq ikhlas tidak ikhlas, mau tidak mau, tetap harus menjadi donatur bagi mereka. Dikesampingkan rasa egonya. Nang-nangan oleh, tapi pestel kudu jalan. Uang saku tetap harus jalan. Akhirnya dikasih uang saku, Bu. Kata bapaknya, kata mbah bilang begini. Ya wis, tapi tetap gue tak nang-nang. Ya orang masalah, nang-nangan ya ayo. Tapi bapaknya itu ngakui, Bu. Ngakui ternyata aliman kowe ketimbang aku. Bapaknya itu ngakui anaknya lebih alim ketimbang dirinya sendiri. Dan sekarang beliau menjadi pengasuh atau pendiri pondok pesantren Hikmah Kamilah Brebes. Saya tahu cerita itu. Saya persis. Karena waktu itu saya kecil, saya pernah diajak ke di mana beliau mondok, saya dibawa ke sana. Saya juga masih ingat waktu itu saya nangis di sana karena memang paman pada saat itu galaknya luar biasa. Saya dibentak, nangis luar biasa. Tapi nggak tahu, saya masih digendong, Bu. Artinya saya belum bisa jalan, tapi ingatan itu selalu terngiang. Saya nggak tahu. Dan itu cuma terjadi, cuma itu yang saya ingat. Yang lain tidak saya ingat. Saya nggak tahu apakah ini satu momen yang harus selalu saya ingat untuk saya nggak tahu lah hikmahnya apa, tapi mungkin satu di antara hikmahnya itu saya bisa bilang seperti ini, membenarkan ayat Al-Quran gitu. Bahwa benar yang dialami oleh Abu Bakar itu sama seperti yang dialami oleh mbah saya dulu. Mau tidak mau tetap harus mustahil gitu. Walaupun terjadi konflik antara dua orang ini. Artinya kan sama-sama alimnya. Bapaknya juga ya wis lah, nek Qur'annya memang ngono kuwi ya sudah. Dengan besar hati tetap mustahil, tetap ngasih uang saku. Tapi neng-nengan. Seperti Abu Bakar tetap ngasih donatur gitu. Walaupun yang masih jengkel. Dan itu lumrah sebagai sisi manusia. Walhasil garis bawahi, kesimpulannya adalah bagaimanapun kesalahan yang dialami seorang mukmin, ojo nganti awakmu geding segeding-gedingnya. Ojo nganti. Sebab mereka yang melakukan kesalahan tetap dianggap benar sama Allah. Dia salah secara hukumnya, tapi dia benar secara iman. Gitu loh. Makanya wong NU orangnya wong sing tegas, Bu. NU mesti melemah. Karena weruh rahasiane Gusti Allah bervariasi. Sifat-sifat Allah itu beragam. Di mana Allah menyatakan dengan jelas, lugas, dan sangat-sangat pasti kita paham. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semua kejadian alam semesta dari A sampai B jadi di A jadi B jadi C jadi B, ya, dibolak-balik sama Allah. Nggak ada satupun manusia yang bisa menebak keinginan Allah seperti apa. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa akal manusia kadang-kadang orang nyampe keinginan Allah seperti apa, tapi Allah cuma ingin menegaskan sama kita, lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kita tahu bahwa Allah luwih kuasa, egomu ora usah gede-gede. Paham Ibu? Jadi apapun yang dialami oleh orang muslim di perang Uhud pada saat itu, mengalami satu kekalahan tapi tetap dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka tetap dinamakan dikatakan orang yang mati adalah mati syahid, dan tetap Allah bela atas keimanan mereka. Lalu tapi tetap Allah menyalahkan kesalahan perbuatan itu, tapi kesalahan itu tidak bisa mengubah atau menggantikan posisinya sebagai orang yang beriman. Allah tetap cinta kepada orang-orang yang kalah di perang Uhud,
dan tetap bela orang-orang yang kalah di perang Uhud, Allah tetap menyalahkan orang-orang musyrik yang menang di perang Uhud. Mudah-mudahan kita pun akan selalu dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu banyak kesalahan, kemaksiatan, dosa yang kita kerjakan, tapi mudah-mudahan Allah dengan sifat ghafarnya mengampuni kita semuanya dan bisa menikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nabi wa hasin af'alana وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال وحول حولنا إلى أحسن حال. اللهم يا كسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنعمة الخير في جميع الأحوال والأحوال. اللهم صل وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.